Tin. Selamat pagi Bu Iya. Mon. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya puji Tuhan baik Bu hari ini. Oke, baik. Hari ini kan kita mau melakukan percakapan praobservasi nih. Ya Bu. Iya, sebelum nanti Ibu akan bersama saya akan melakukan observasi dan supervisi di kelas. Nah, jadi sebelumnya kita melakukan percakapan dulu ya Bu ya. Ya boleh Bu. Iya. Jadi pertama saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari supervisi ya Bu. Ya. Jadi tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan, ya kan. Sedangkan untuk tujuan percakapan observasi kita kali ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu Christine melakukan kegiatan pembelajaran nanti di kelas, ya Bu. Jadi Ibu Christine bisa lebih siap nih dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid ya Bu. Ya. Oke, baik. Nah, untuk praobservasi ini ada beberapa pertanyaan. Untuk praobservasi ini ada beberapa pertanyaan nih Bu ya yang akan saya ajukan. Yang pertama, boleh saya tahu Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan kepada siswa yang akan diobservasi itu apa Bu? Ya kebetulan kan besok saya mengajar di hari Selasa. Itu di kelas 10-4. Kelas pertama dan 2 saya mengajarkan matematika dan topiknya pada kali ini itu mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan nanti di pertemuan besok itu cuma satu, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, berarti perkembangan dari si siswa yang diharapkan adalah siswa dapat menyelesaikan gitu ya Bu ya, Iya. soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama penggunaan SPLTV itu dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk mengasah pemahaman mereka mengenai konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Itu sih titik fokusnya Bu. Iya, baik. Oke, kemudian Bu, selanjutnya saya ingin mendengar dulu bagaimana sih rancangan pembelajaran Ibu di kelas nanti. Mulai mungkin bisa dari strategi, model atau metode nih. Metode belajarnya. Yang pertama Bu, untuk pembelajaran besok itu kebetulan saya menerapkan model pembelajaran problem based learning. Jadi saya sudah menyiapkan LKPD masing-masing sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing nanti. Nah, untuk strateginya sendiri yang pertama sekali nanti saya akan pertama seperti biasa kegiatan pendahuluan dulu, ya kan, ice breaking, terus masuk kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti saya menyampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti apa fokus pembelajaran kita hari ini, apa kegiatan kita hari ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa hari ini. Kemudian habis itu saya membagi mereka. Nah, kebetulan Bu, di pertemuan sebelumnya saya sudah membagi anak-anak ini ke dalam beberapa kelompok belajar. Saya sudah melakukan tes non-kognitif yang berkaitan dengan gaya belajar mereka. Ada yang gaya belajarnya visual, kinestetik, sama audio. Jadi mereka udah saya bagi. Nah, nanti berdasarkan kelompok yang pernah saya buat, saya bagi ini mereka, saya bagikan LKPD-nya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, kemudian mereka diskusi berkelompok 15 menit, dan setelah diskusi 15 menit nanti saya akan tanya kira-kira kelompok mana nih yang akan mau maju, gitu kan. Nah, kemudian kelompok itu presentasi dan kelompok lain memberikan tanggapannya mengenai kelompok tersebut. Setelah memberikan tanggapan presentasi, baru saya akan tanggapi kira-kira apa yang perlu saya luruskan, seperti itu dia. Gitu. Dan kemudian setelah itu dikasih tugas individu. Oke, berarti dari metode itu yang digunakan adalah PBL ya, Iya, program based learning. Kemudian pembentukan kelompok berdasarkan gaya belajar. Iya, ya Bu. Benar, Oke, baik. Ya, tadi kalau saya tidak salah, saya ingin mengulang itu rencana observasi kita itu dilakukan pada hari Selasa ya Bu ya. Iya, les pertama dan kedua di kelas 10 MIA 4. Oke, baik.
Oke Bu, berarti nanti di sana saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu. Iya, Bu. Oke, di sana saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran di kelas ya Bu. Boleh, Bu. Oke, boleh ya. Oke. Nah, setelah kita selesai melakukan supervisi, saya selesai melakukan supervisi kepada Ibu, nanti kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu, tentang pasca observasi ya. Itu nanti mungkin didampingi oleh PP ya Bu, pengajar praktik. Oke. Nah, sebelum kita akhiri Bu percakapan pra observasi kita, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kali ini Bu? Yang pasti ada hal baru ya. Iya. Karena kan kita sharing kan Bu, Ibu Iya. sharing mengenai apa kira-kira nanti harus dilakukan sebelum pembelajaran dimulai gitu. Jadi saya merasa oh sebaiknya hal ini seperti ini gitu, lebih baik seperti ini gini-gini. Jadi saya merasa kalau ini sangat berguna gitu untuk nanti kedepannya saya melakukan pembelajaran di kelas gitu. Karena lebih persiapannya lebih matang gitu. Oke, baik. Kalau begitu Ibu sampai jumpa di esok hari ya Bu, saat Oke, Bu. pembelajaran kelas. Oke. Iya. Selamat pagi Bu. Ibu, terima Iya. kasih. Udah selesai. Nilai. Nah, ini bukan KMM. Ini yang biasa-biasa. Pertama dulu. Dengarkan clue-nya. Apa? Pelangi. Kok pelangi? Apa? Dengarkan clue-nya. Clue-nya adalah 7 hari dalam seminggu. Apa? 7 hari dalam seminggu. Kalau bilang 3 tambah 3 itu sama dengan 6. 1 tambah 3 itu sama dengan 4. 7 tambah 3 itu sama dengan 3. Jadi kalau 4 tambah 7 itu sama dengan 4. Teman-teman. Punya menghitung hari Juan. 3 tambah 3 6. 2 tambah 5 7. Kalau 9 tambah 6 Oh belum. Berapa 9 tambah 6? 1. Oh kenapa bisa 1? 1 minggu 7 hari. Oh tangan untuk kalian semua. Sekali lagi ya. Perhatikan clue-nya. Berpikir sebelum Presiden. apa? Presiden. Oh benar. Itu sama dengan buku. Oh boleh. Habis buku itu apa ya? Hah? Menteri. Oh iya. Apalah? Gimana cara jawabnya? Apa yang apa? Jangan berpikir, kan punya berpikir sebelum jawab. Iya, terserah apa aja. Gampang kan? Apa kepanjangan dari spell TV? Nah, ini clue-nya bukan berpikir sebelum jawab. Oke, Otiel. Apa spell TV? Sistem persamaan? Iya, 3 variabel. Oke, mantap. Kalau dulu waktu SMP namanya apa? SPL? Oke, ada yang tahu sedikit mengenai apa itu SPL TV? Kira-kira SPL TV itu bahas tentang apa gitu? Kemarin kita sudah bahas ya. Kita mau bahas SPL TV nih sebilang ya. Kira-kira SPL TV bahas tentang apa? Apa tujuan kita di pembelajaran SPL TV? Ada yang bisa? Angkat tangan dong, 1 orang. Ada yang bisa? Asian dulu? Hah? Ini yang mencari nilai variabel? Variabel apa aja? Ada 3. Siapa? Tergantung soal. Oh biasanya tahu gambar apa? Ada
Salah ya. Mangga, Bu. Ah, Sajat. Mangga, Bu. Alpukat, Bu. Alpukat, Bu. Ada bukan, ada DLL ya. Apa itu? Ada jeruk. Jeruk apa itu? Jeruk makan jeruk. Yang pasti pisang ya, nanas. Pisang kan ada. Nanas, pisang, apa lagi? Mangga. Mangga. Oke. Oh, udah di situ nanas, pisang, mangga. Namun karena keterbatasan modal yang dia punya, dia tidak dapat membeli apa sekaligus. Nah, karena itulah dibutuhkan SPLTP ini. Gimana cara dia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya padahal dia punya modalnya apa? Pas-pasan. Bisa ya? Nah, itu dia pakai SPLTP lah dia dibilangnya di sini. Nah, dibilangnya situ coba bisa dibaca siapa yang bisa melanjutkan itu? Kira-kira. Siapa sih jawaban? Oke, jawaban 10.000 itu. Ada 1 dus nanas, 3 dus pisang dan 2 dus Nah, di hari ketiga berapa modalnya di hari ketiga? 2.750.000. Dapat membeli apa di situ Joanna? 2.750.000 itu ada 4 dus nanas, 5 pisang dan 3 mangga. Apa dibilangnya situ coba? Tapi sebenarnya waktu SMP lu udah belajar ini ya. Pasti yang dimisalkan siapa di situ? Ada nanas, ada mangga, dan ada apa? Pisang. Oke, ayo yang di situ siapa yang dibiasakan nanas? Nanasnya itu adalah X, mangganya itu adalah Z, pisangnya Y. Nah, baca situ coba lihat. Nah, dikasih lah. Inilah solusinya. Inilah solusinya. Berapakah X, Y, dan Z yang diterimanya nanti? Coba lihat di situ. Atau berapalah harga jualnya? Kan gitu ya? Iya, kan mencari harga jual kita di situ. Nah, apa dibilangnya di hari pertama? Berarti 3 nanas, 2 pisang, dan 5 mangga. Berarti sama dengan apa itu? 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 264.000. Yang kedua, X tambah 3Y, 1 dus nanas ya? Tambah 3 dus pisang tambah 2 dus mangga. Jadi berapa? 1.510.000. Dan TP. Coba ada yang bisa kasih tahu sama Miss apanya artinya 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 2.640.000? Ada yang bisa nggak sebelum kita nanti bahas lebih lanjut di kelompok masing-masing? Iya, oh iya, belum dijelaskan ya, Miss lupa ya. Nah, Miss nanti setelah Miss jelaskan di sini apa materi singkatnya, nanti kalian pergilah ke kelompok kalian masing-masing. Masih ingat kelompok kita yang kemarin? Kelompok sesuai gaya belajar, oke? Pergi kelompoknya masing-masing, nanti bahaslah LKPD yang Miss berikan. Paham ya sampai situ? Nah, gampang kok, ya kan? Ayo, apa? Siapa yang bisa menjelaskan apa arti 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 2.640.000? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Oh, siapa? Siapa? Siapa namanya? Dennis. Oke, Dennis, silakan. Apa artinya itu, Dennis? Artinya Miss, tadi Miss, X itu misalkan harga per dus buah nanas Miss. Terus kalau Y itu per dus buah pisang. Terus Z itu per dus buah mangga. Berarti artinya 3 dus buah nanas ditambah 2 dus buah pisang ditambah 5 dus buah mangga itu sama dengan 2.600.000. Berarti apa yang bisa ditangkap dari situ? Berarti 1X itu menyatakan 1 dus. Harga apa? Harga 1 dus? Iya, harga 1 dus buah nanas. Kalau ada 3 berarti ada 3 dus nanas dikali 1 harga 1 dus. Bisa dipahami sampai itu? Tambah 2Y berarti 2 dikali harga 1 dus pisang ditambah 5 dikali harga 1 dus buah mangga harus 2.640.000. Nah, gitulah kira-kira. Itulah artinya, weh. Berapa lah mau dijual biaya supaya dia tidak rugi. Bisa ya dipahami sampai situ? Itulah apanya. Apa namanya, weh? Nah, langsung dibuat situ. Makanya bentuk umum SPLTP itu adalah udah bisa dibaca di situ, di buku juga ada ya. Nah, keterangan situ variabel X, Y, dan Z. Koefisiennya ada A1 sampai 3, B1, B3, C1 sampai C3. Nah, konstantannya itu adalah D1 sampai D3. Oke, bisa? Ada
Ada berapa cara mengerjakan SPLTP yang kalian tahu? Atau jangan dulu SPLTP dulu. Ada berapa? Ada 2 atau ada berapa? Ada 3. Oh, kerja. Apa yang pertama? Substitusi, eliminasi, apa lagi? Campuran. Bisa ya, udah tahu ya. Mau pakai yang mana nanti terserah. Mau pakai substitusi boleh, eliminasi boleh, atau campuran juga boleh. Nah, sekarang dikasih waktunya sekitar 15 menit. Silakan bentuk kelompok yang kemarin sudah kita kan gaya belajarnya. Silakan. Ini udah berfoto ya? Iya, bisa di apa? Bisa di. Sudah. Ini ya. Nanti kita berikan lagi. Breaking. Ayo, dulu sesuai dengan kelompok belajar kemarin yang dibagikan. Kemarin sudah dibagi kelompok belajar. Jadi ya. Didengarkan untuk setiap kelompok itu kan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang auditorik, kinestetik, sama visual. Iya. Nah, kerjakan sesuai dengan apa yang kalian ketahui mengenai apa SPLTP yang sudah sampaikan di depan. Istilah LKPD-nya. Paham? Iya, di situ saja. Coba sama-sama dulu berdiskusi mengenai hasilnya. Diskusi. 2 ya ditambah minus 3 ya. Minus berarti apa? 7x kan. Minus 4 ditambah 15. Kevin, ayo coba dibahas dulu soalnya sama-sama. Salah 3. Mana? Ada masih. Iya, masalahnya tinggal diapain? Udah, waktunya 3 menit lagi ya. Dan kita selesaikan. Mana soalnya? Kan ini bisa perbandingan nilai X bandingnya banding Z. Di situ aja, di situ. Di bawah. Bawah ya. Oh ya. Udah selesai. Ayo kelompok. Ayo ini kelompok apa? Ini tadi udah selesai. Ayo ini selesai. Satu ya.
Ada dua kan? Kita mau berapa? Apakah Z itu 2 kali X? Oke, ada 1. Kalian udah? Udah. 2. Kalian udah? Oh, udah 4. Satu lagi berarti. 4. Udah. Masa tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Siapa yang kira-kira mau maju mempresentasikan si kelompoknya? Belum selesai. Siapa yang belum jual? Mau maju? Tapi katanya yang pertama siap, yang mana? Ayo, Vitori. Siapa mau 1 orang? Semua ayo. Nanti kalian kasih apanya ya? Kasih feedbacknya ya. Jelasin dulu lah bang. Dulu. Caranya benar gini. Kau diri dulu. Ya kan gitu harusnya ya. Perkenalkan dulu kelompok apa. Gimana? Izin kepada diskusi teman-teman. Selamat pagi. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai hasil LKPD dari kelompok auditori yang akan dijelaskan oleh teman kita adalah Ya. Yang pertama ditulis dulu soalnya dulu ya. Nanti kalian tanggapi soalnya ya. Soalnya, cara pengerjaannya. Apakah sudah benar atau belum? Cepat. Masih fokus kan? Jadi kami dari kelompok auditori menyelesaikan soal ini dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita lihat dari penyelesaian pertama itu adalah dari soalnya. Pertama itu adalah X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 4. Persamaan kedua 2X kurang Y tambah Z sama dengan 5. Persamaan ketiga 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 16. Jadi kita eliminasi dulu yang kita mau mencari Z. Dari persamaan 1 dan 2.
Jadi kita masukkan persamaan 1 dan 2 dikali persamaan 1 dikali 1, persamaan 2 dikali 3, dan ini hasilnya ditambah, dapatlah yang seperti ini. Itu mendapatkan persamaan keempat. Selanjutnya kita eliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima. Eliminasi dari persamaan keempat dan kelima, ini jumlahnya persamaan keempat itu 7x kurang 1y sama dengan 11. Persamaan kelima, min x tambah 3y sama dengan min 11. Persamaan keempatnya dikali 3, persamaan kelimanya dikali 1, dan menghasilkan 21x kurang 3y sama dengan 3, min x kurang 3y sama dengan min 11. Kita eliminasi mendapatkan 22x sama dengan 44. X sama dengan 2. Dan kita eliminasi lagi persamaan 4 dan 5 untuk mencari y. 7x kita buat lagi dan dikali persamaan kelimanya dikali 7, sedangkan persamaan keempatnya kita kali 1. Mendapatkan hasil segini, kita tambah dan dapatlah min 22y sama dengan min 66, y sama dengan 3. Dan setelah kita eliminasi dari ini semua, kita substitusikan x dan y nya ke persamaan yang kedua. 2x kurang y tambah z sama dengan 5. Kita masukkan 2 kali 2 kurang 3 tambah z sama dengan 5. Z sama dengan 4. Jadi x, y, z sama dengan 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan melihat dari pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah variabel adalah nilai yang dapat berubah dalam cakupan soal atau himpunan operasi yang diberikan. Dan kami berdiskusi bahwa ada jawabannya itu benar. Yang kedua, x tambah y tambah z sama dengan 9. X kita tahu sendiri yaitu 2, tambah y sama dengan 3, tambah z sama dengan 4. Jawabannya adalah 9. Benar. Yang ketiga, x kali y kali z sama dengan 25. X 2, y 3, dan z 4. Itu bukan 25 jawabannya. Sedangkan jawabannya adalah 24. Jadi pertanyaan yang ketiga salah. Pertanyaan keempat, x lebih besar daripada 3y. X sama dengan 2, 3y sama dengan 9. Jadi lebih besar mana? 3y. Berarti salah. Pertanyaan kelima, 2x kurang 3y tambah z sama dengan min 1. Kita masukkan. X-nya adalah 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Dikurang 3y, 3 kali 3 sama dengan 9. Tambah z, 4. Berarti 4 kurang 9 tambah 4 sama dengan min 1. Benar. Itulah penyelesaian dari soal-soal yang telah diberikan oleh guru kami atas materinya. Sekian dan terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya mau tanyakan, kira-kira dalam karang ini mereka pakai metode apa? Metode eliminasi aja. Campuran ya. Mereka pakai metode campuran apa? Ini siapa? Anda 5 itu dapat dari eliminasi kesalahan berapa? Yang min x plus 3 sama dengan. Kamu dari kelompok berapa? Bilang dulu namanya kelompok berapa? Saya bisa dari kelompok visual. Dari kelompok visual. Mereka tanya dari kelompok visual. Apa ya kelompok visual ya? Lihatnya. Mana ini persamaan kelimanya? Apa ini eliminasi kita ya? Sudah di sini. Mana eliminasi persamaan? 2 dan 3. Jangan sama mis, tahu sama dia. 2 dan 3, tetapi 2 dan 3 ini dikali 1 dulu. Jadi coba. Masukkannya jangan pendek. Persamaan 1. Persamaan 2, 3 nya di mana? Ada kesalahan teknis tidak ditulis. Baik. Pencarian di persamaan kelimanya. Bisa? Ini dipertanyakan lagi. Ada bisa Matthew dia kelompok visual bisa? Iya yang dia eliminasi dia apa? Persamaan 1 dan Persamaan 2 dan 3. 2 dan 3. Gua mencari yang keempat. Ada lagi yang tuh siapa? Ini kami silakan. Kami dari kelompok auditori ingin bertanya. Sama ya bisa juga. Ya, Miss. Untuk Didengar Vincent. untuk pertanyaan yang nomor pertama, mohon dijelaskan lebih lanjut. Kenapa benar? Itu variabel adalah nilai yang
adalah dalam cakupan soal atau himpunan operasi yang diberikan. Ayo Dennis, nah untuk pertanyaan si Dennis, bagus nih kalau ditanyain seperti itu. Ayo, dulu. Miss, ini pengerjaannya udah benar ya? Gimana menurut kalian? Benar ya? Kalau pertama itu mau eliminasi Z, tadi aku bilangnya kurang pas. Sekarang eliminasi Z berarti menghilangkan Z dari persamaan 1 dan 2. Kalau belum sama dia koefisiennya tinggal dikali supaya sama. Nah, ini persamaan 2 dan 3 juga. Udah sama nggak Z-nya? Harusnya Z-nya udah sama, nggak usah dikaliin ya kan? Karena koefisiennya sudah sama. Nah, itulah dulu untuk itu. Nah, yang kedua untuk pertanyaan si Dennis, apa dibilang di situ? Variabel. Siapa variabel di sini? X, Y, dan Z. Oke, berarti luruskan. Adalah nilai yang dapat berubah dalam cakupan soal. Berarti variabel itu dapat suatu waktu berubah kalau soalnya juga berubah. Gitu dia. Tapi penyelesaiannya tidak mungkin berbeda. Meskipun pakai eliminasi, substitusi, campuran, hasilnya harus tetap sama. Paham ya? Oke? Tapi nilai variabel itu bergantung kepada apa? Soalnya itu yang maksudnya. Cara hilangnya. Terus atau himpunan operasi yang diberikan itu dia. Jadi kalau misalnya ini udah ditambah, ini dikurang, ini tambah, ini kurang, udah beda lagi hasilnya, benar ya? Iya, jadi itu tergantung apa? Soal. Bisa dipahami itu, tapi pengerjaannya tetap sama. Ada yang mau tanyakan dari kelompok apa ini lagi dari hasil penjelasan? Gak ada? Karena waktunya sudah habis. Tapi sebelumnya kita kasih applause dulu untuk kita semua ya. Oke, nanti LKPD-nya ini dikumpulkan kembali. Nanti hasilnya akan buat di penilaian. Oke? Nah, itulah dulu untuk hari ini. Jadi nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Selamat siang. Selamat siang Ibu Kristi. Siang Bu. Iya. Jadi tadi pagi kita sudah melakukan sudah melakukan observasi nih ya Bu ya. Oke. Nah, jadi saat ini saya ingin minta waktu Ibu untuk melakukan praktek coaching ya Bu ya, berdasarkan proses pembelajaran yang tadi sudah saya observasi ya Bu. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, gimana sih perasaan Ibu Christine setelah mengajar di kelas 10.4 tadi? Itu dia. Perasaan saya setelah mengajar di 10.4 tadi gimana ya Bu? Campur aduk sih, ada merasa puasnya, di satu sisi ada yang merasa yang kurang puas gitu kira-kira dengan strategi yang saya terapkan gitu. Tapi tadi untuk semuanya saya kira lumayan lah untuk tadi gitu dia. Oke, baik. Jadi ada perasaan puas dan ada Ada juga nggak puasnya. Oke ya. Oke, baik. Nanti boleh Ibu ceritakan gitu ketidakpuasan dan puasnya itu dalam hal apa gitu. Yang pertama yang baik-baiknya dulu kali ya Bu. Iya. Kalau yang puasnya sih saya merasa tadi di awal-awal anak-anak itu masih aktif gitu ketika ada ice breaking gitu kan, mereka saya tanya apa tentang hari-hari tadi gitu kan, ada yang responnya langsung gitu kan, berarti mereka mau diajak untuk berpikir juga gitu kan. Setelah tadi ada ice breaking masuk ke SPLTV ya masih juga sama dari bagi kelompok. Nah jadi beberapa dari mereka hampir 80% saya lihat ini responnya positif lah gitu. Nah ada beberapa orang gitu yang mungkin tadi malam mungkin begadang kali ya Bu, jadi dia ada yang sedikit ngantuk-ngantuk gitu kan, tapi itulah tadi gitu. Jadi tidak ada interaksi antara misalnya dalam satu kelompok ini ada satu orang tadi kan, nggak ada interaksinya dengan kelompok gitu. Jadi dia nggak ikut serta gitu, tidak terlibat aktif dalam kelompok itu. Jadi tadi itulah saya coba untuk ayo ikut ini agak gabung aktif di kelompok. Ada lagi beberapa
satu kelompok lagi yang lain ada yang kayak cenderung mendominasi gitu kan, maunya dia aja yang ngerjain yang lain enggak gitu kan, padahal itu kan nggak boleh, itu kan kerja kelompok gitu kan sama-sama. Jadi kira-kira kurang posisi di bagian situ sih Bu. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya boleh Ibu Christine kembali menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran serta strategi pembelajaran yang tadi sudah kita observasi Bu? Jadi untuk kemarin kan saya juga udah bilang kalau tujuan pembelajaran kita hari ini itu si peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan nilai 3 variabel. Nah tadi di LKPD masing-masing gaya belajar juga saya udah buat itu soal yang menyangkut dengan SPLTV tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi itulah problem based learning ya. Dan tadi responnya mereka juga positif kok gitu. Oh siapa yang dimisalkan, siapa yang jadi X, Y, Z, mereka tahu gitu. Oke. Nah, gitu. Oke, baik. Dari menurut pengamatan Ibu, kira-kira tujuan pembelajarannya tercapai nggak nih? Kalau menurut pengamatan saya sih Iya. sudah tercapai ya Bu. Sudah Karena tercapai. mereka kan siapa yang mau maju gitu kan, Iya, mereka belum kelompok bahas ya, kelompok iya. saya miss gitu kan. Ada yang mau respon, oh yang lain juga respon. Ini kok gini nih, ini apa artinya gitu. Jadi kan ada interaksi saling mereka. Jadi menurut saya sih ketercapaiannya sih sudah tercapai sih. Oke. Dari skala 1 sampai 10 nih, ya kan? Skala 1 sampai 10 nih tentang pencapaian tujuan pembelajaran. Kira-kira di skala berapa nih tercapainya tujuan pembelajaran itu pada siswa kelas 10 4 ini tadi? Menurut Ibu? Kalau dari saya sih kalau angka karena nggak ada yang sempurna juga Iya. ya mau bilangnya 10 tapi tadi ada beberapa yang bahkan kalau dari saya sih untuk tujuan pembelajaran kali ini ketercapaian saya kasih nilai 9 lah. 9 ya, udah tinggi tuh Bu, bagus ya, Iya. bagus ya. Karena kan hampir 90% iya. gitu mereka respon positif terhadap soal yang saya berikan gitu. Oke, baik. Kira-kira nih kan 9 tuh udah tinggi tuh Bu ya. Iya. Nah, jadi ideal 10 kan. Iya, ideal 10. Kira-kira berarti untuk ini ada nggak lagi yang mau ditingkatkan lagi dalam pembelajaran selanjutnya gitu. Ini kan Iya. habis ini kan pasti ada pembelajaran selanjutnya Iya, kan, berikutnya. pembelajaran selanjutnya. Kira-kira ada nggak Bu yang mau ditingkatkan lagi gitu. Kalau dari saya sih Bu ada sih bagian yang mau saya tingkatkan lagi. Yang pertama adalah mengenai keterlibatan aktif dari peserta kelompok. Saya mau cari strategi yang baru kira-kira dalam bentuk games dia yang nanti anak-anak itu merasa kayak senang gitu, gembira. Jadi dan nggak monoton gitu. Ada soal pelajaran apa, saya mau nanti strateginya itu sama problem based learning juga modelnya, tapi saya mau strateginya itu kayak bentuk games gitu dia. Jadi selain sambil belajar, sambil main gitu ya. Iya, sambil main gitu. Senang anak-anak memang kayak gitu ya. Iya Bu. Jadi kira-kira untuk membuat model pembelajaran ini kan Bu tadi kan strateginya pakai TGT ya, tim games turnamen gitu dia. Kira-kira ada nggak persiapan yang harus Ibu lakukan gitu? Kalau persiapan sih pasti ada ya Bu. Dan melihat gamesnya juga di materi berikutnya itu kebetulan saya masih sistem pertidaksamaan juga mirip-mirip dengan ini, tapi dia yang ini kan 3 variabel. Iya. Nanti yang berikutnya itu adalah 2 variabel. Nanti paling saya buat media pembelajarannya kali yang butuh persiapan ya Bu. Itu media pembelajaran yang unik lah. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga di pembelajaran selanjutnya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ya. Sejauh ini saya cukup berterima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Iya, Terima kasih Ibu Christine. Sama-sama Bu. Iya.